Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara anak-anak. Sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari ini, mari kita masuk dalam ibadah persekutuan doa. Dan ketika kita telah menyanyi, berdoa, saatnya kita membaca mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati pikiran kami serta telinga kami dan bersabdalah. Dan berikanlah kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman dengan baik dan setia melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Bapa Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dengan posisi kita sikap berdiri, ini firman Tuhan. Hosea pasal 6 dimulai ayat 7 sampai dengan pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Mari saya mengajak kita untuk juga membaca di rumah. Efraim tidak mau bertobat, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, mencuri, mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Dan tidak berpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara anak-anak, judul renungan kita pada saat ini, bertobatlah, Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar, bahkan juga melihat apa itu tokoh, apa itu juga di majalah atau dimanapun, Bapak Ibu pernah mendengar kata metanoia, ya? Ada sebuah tokoh metanoia, itu tokoh buku di Makassar. Di sana dikatakan disampaikan ada tokoh yang bernama metanoia. Apa itu metanoia? Nah, metanoia ini adalah bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani yang memiliki arti perubahan cara berpikir, perubahan juga cara bersikap, atau perubahan cara hidup. Dengan kata lain, metanoia adalah sebuah pertobatan, perubahan cara hidup mengarah ke arah yang baik. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita bisa lihat bicara tentang metanoia, pertobatan, cara hidup yang lebih baik, diinginkan oleh Tuhan kepada umatnya, termasuk bangsa Israel pada saat itu. Masih kembali kepada pembacaan kitab Hosea. Hari ini belajar tentang kitab Hosea pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-7. Ada kerinduan dari Tuhan di atas temanya. Di sana disampaikan Efraim tidak mau bertobat. Nah, di situ terlihat di dalam pembacaan kita bagaimana dosa-dosa, bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel saat itu. Dosa mereka digambarkan di situ, dikatakan dari Adam, ya. Kemudian disampaikan kota Gilead dan juga perjalanan ke Sikem. Nah, apa artinya itu? Artinya secara geografis dosa mereka itu sudah sangat meluas. Dosa mereka itu sudah ada di mana-mana. Ini mau disampaikan. Bahkan dikatakan dosa yang dilakukan di sini adalah dosa yang melakukan dosa itu adalah
para pemimpin dan juga umat. Gambarannya di situ bicara tentang Efraim dan juga bicara tentang Samaria, ya, yakni pemimpin dan juga umat yang ada. Nah, begitu banyak dosa dan begitu parahnya atau besarnya dosa yang mereka lakukan. Tidak hanya tadi satu tempat, gambarnya tadi sudah meluas. Efraim, Gilead sampai kepada Sikem yang ada sudah sangat meluas. Ya, bahkan juga sampai situ dikatakan, ya, kejahatan mereka itu seperti menipu, mencuri, menebrak masuk. Jadi secara kehidupan sosial itu mereka sudah hancur. Di situ kehidupan mereka ibaratnya seperti perampok, penyamun, yang mana menyengsarakan kehidupan orang lain. Bahkan yang lebih ironisnya digambarkan di sini seperti tadi kata Efraim, yang menggambarkan bahwa pelakunya adalah juga seorang imam yang memberikan contoh yang jelek yang akhirnya diikuti oleh Samaria, yakni penduduk atau digambarkan sebagai umat Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ya, sudah berulang-ulang kali Allah mengingatkan Efraim ini, Samaria ini, untuk bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi berulang-ulang juga mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Sebentar kelihatannya mereka bertobat, tetapi kembali lagi mereka melakukan dosa. Mereka menduakan Tuhan dengan cara melakukan persundalan, yakni mengkhianati Tuhan, menyembah berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara pasti mengenal yang istilah tobat, ya, tobat dan kemudian kumat lagi. Itulah pas yang bisa dikenakan kepada bangsa Israel. Tobat sebentar, kemudian melakukan lagi kejahatan, kumat lagi menjadi orang-orang yang jahat. Bagaimana mereka bisa dipilihkan oleh Tuhan? Bagaimana mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan kalau mereka sendiri tidak ada metanoia, tidak ada perubahan hidup, pertobatan dalam diri mereka? Sebagai orang percaya, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kepada kita bahwa kita tidak boleh sama seperti Efraim, seperti Samaria yang ada di sana. Sampaikan orang-orang Israel yang mana diberikan kesempatan kepada oleh Tuhan, tetapi tidak melakukan pertobatan yang sejati, tidak melakukan pertobatan yang sesungguhnya. Mereka bertobat secara main-main, yaitu tadi tobat, ya, bertobat sebentar, tetapi kumat lagi. Sebagai orang percaya yang kita dengarkan firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Bapak, Ibu, dan saya bisa memperoleh keselamatan yang asalnya dari Tuhan? Yang harus kita lakukan yaitu metanoia, perubahan yang sejati, yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh meniru apa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Hari ini dan saat ini, Bapak, Ibu diberikan kesempatan untuk melakukan pertobatan yang sejati, untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, apa itu pertobatan yang sejati? Seperti apa yang harus kita lakukan supaya Allah juga kembali berkenan dalam kehidupan kita? Pertobatan yang sejati, yang pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana kita bertobat dengan menyadari akan segala dosa-dosa kita. Orang yang tidak pernah menyadari bahwa dia pernah berbuat dosa, itu akan tetap memandang enteng dosa yang ada. Dia akan terus melakukan dosa-dosa kesalahan dan tidak mau menyadari akan segala dosa-dosa yang ada. Dia menganggap apa yang dia lakukan itu benar, tetapi padahal itu salah dan jahat di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu boleh belajar dari firman Tuhan Lukas pasal yang ke-15 ayat 11. Ingat kejadian tentang anak bungsu yang ada. Anak bungsu yang mana menghabiskan hartanya yang dia minta bagian kepada yang bapaknya. Dia menghabiskan hartanya berfoya-foya, akibatnya dia jatuh miskin. Dan kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan keliru. Dan akhirnya dia kembali kepada
Bapaknya yang dia sayangi. Begitu juga yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan pertobatan, dan pertobatan kita mau diterima oleh Tuhan, pertama adalah kita harus menyadari dulu segala dosa-dosa kita. Kalau kita menyadari dosa-dosa kita, maka kita akan takut untuk berbuat dosa lagi. Kita tidak akan menganggap enteng lagi dosa dan meremehkan dosa. Kita akan gentar dengan dosa yang ada dan menganggap bahwa ketika kita melakukan dosa, ada hukuman yang akan dapat kita terima dari Tuhan seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Yang kedua yang harus kita lihat bersama adalah dalam pertobatan itu kita harus ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk mengaku segala kesalahan yang kita lakukan. Baik kita mengaku lewat mulut, bibir, kata kita, maupun juga dengan sikap dan tindakan kita. Mari kita belajar seperti apa yang pernah juga dilakukan Israel di dalam Nehemia pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di sana dikatakan pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-20, 4 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Jadi ketika kita melakukan pertobatan yang sejati adalah bagaimana kita juga mengaku dosa di hadapan Tuhan. Orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan sesungguhnya, tentu di sini dia akan mengalami yang namanya metanoia, perubahan di dalam dirinya. Pengakuan dosa itu harus berdasar dari hati yang tulus, hati yang berserah kepada Tuhan. Di dalam liturgi tata ibadah kita yang kita lihat dan kita pahami bersama, setiap pada hari Minggu kita diberikan kesempatan di sana dalam satu tatanan liturgi ada pengakuan dosa. Tuhan menginginkan kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tetapi jangan kita mengaku dosa hari Minggu kemudian kita hari Senin lagi buat, atau kita mengaku dosa hari Minggu dalam gereja setelah keluar dari gedung gereja kita berbuat dosa lagi. Tidak, itu namanya kita mengaku dosa kepada Tuhan, bukan didasarkan dengan hati kita yang tulus, hati berserah, tapi kita melakukan pengakuan dosa itu dengan tidak menyadari akan segala dosa-dosa kita yang ada. Jadi ini ada keterkaitannya. Kalau kita mengaku dosa kita dengan tulus, maka itu berarti kita menyadari dosa itu, dan dosa akan mendatangkan akibat yang fatal hukuman bagi diri kita kalau kita melakukan hal itu di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan, bencilah dosa yang ada. Di situ disampaikan Bapak Ibu di dalam Mazmur pasalnya 34 ayat 15, di sana katakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita mau ingin melakukan pertobatan yang sejati, metanoia dalam diri kita, maka bencilah kejahatan. Jauhilah kejahatan. Jangan dekat-dekat lagi kepada kejahatan. Jangan coba-coba bermain api, maka kita akan terbakar, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita lagi melakukan kejahatan. Ketika kita yang dulu kita menjadi manusia yang lama, mulut bibir kata kita penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tipu muslihat yang ada. Bahkan kita mencuri, bahkan juga kita membunuh dan melakukan hal-hal yang jahat. Sekarang bencilah hal itu, dalam arti jauhilah hal itu dan lakukan hal yang terbaik, yaitu mulut bibir kata kita mengandung kejujuran, mengandung kebaikan. Begitu juga dengan sikap dan tindakan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, 3 hal ini yang harus kita lakukan. Sadari dosa, akui dosa, dan kemudian jauhi atau benci dosa yang ada. Sehingga apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yaitu melakukan pertobatan yang sesungguhnya, metode akan terjadi dalam diri kita. Jangan menunggu Allah menghukum kita baru kita bertobat. Jadi mulai sekarang ini kita diberikan kesempatan, bertobatlah supaya kita selamat, supaya hukuman Allah
jauh dari segala kehidupan kita. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut. Yesaya pasal yang pertama ayat 14 katakan, walaupun dosa kita merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Itulah yang harus kita ingat bersama-sama. Walaupun dosa kita cukup berat, cukup besar, tetapi ketika kita mengaku dosa, ketika kita membenci dosa yang ada, ketika kita menyadari dosa yang ada dengan adalah melakukan pertobatan metanoia dalam diri kita, Allah bersedia mengampuni segala dosa kita, asalkan kita berjanji untuk tidak lagi kembali ke dalam dosa. Selamat untuk terus melakukan metanoia terus-menerus dalam kehidupan ini setiap hari. Karena banyak tantangan yang kita hadapi juga setiap hari. Begitu juga setiap hari kita melakukan pertobatan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan bahwa Tuhan tetap menunggu untuk kami melakukan metanoia, pertobatan di dalam diri kita. Masih ada kesempatan dalam diri kita selama nafas hidup. Boleh kami rasakan di dalam hidup ini. Biarlah kami tidak akan menyesali segala apa yang kami lakukan ketika hukuman Tuhan itu datang. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, biar kami gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan metanoia, perubahan dalam diri kami. Kami tidak menyakiti Tuhan dan sesama kami. Kami menyenangkan Tuhan dan sesama kami dengan hidup melakukan hal yang terbaik di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas pekerjaan kami hari ini bersama keluarga, dan juga dalam pekerjaan di tengah masyarakat, dalam hidup persekutuan, di dalam pelayanan. Berkati agar supaya apa kami lakukan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati kami dalam rumah tangga sebagai orang tua dan anak-anak. Berkati perjuangan kami untuk mempertahankan iman yang ada. Dan berkati juga orang-orang di sekeliling kami, masyarakat kami, Indonesia kami, bahkan dunia yang ada. Biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk tidak kalah di dalam kuasa kegelapan. Mereka kembali bertobat di hadapan Tuhan, menyadari segala dosa yang ada, menjauhi dosa yang ada, dan kembali kepada jalan hidup yang benar. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Bapa Yesus Kristus yang pernah mengajari kami berdoa dalam doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari silakan berdiri. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan Tritunggal yang Esa, kiranya memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.